Di perguruan tinggi pemburu iblis, siswa dengan kelas yang sama tidak harus memasuki arena untuk bertanding. Namun, siswa kelas atas harus memasuki arena jika ingin menantang siswa kelas bawah. Ini juga untuk memastikan keamanan siswa kelas bawah. Pada saat yang sama, siswa dari perguruan tinggi pemburu setan tidak dapat membahayakan nyawa pihak lain saat bertanding. Wang Xian tidak menunjukkan belas kasihan saat menghadapi pemuda yang memprovokasi dia. Kekuatan yang kuat mendarat langsung di lengannya. Ledakan. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar. Tubuh pemuda itu terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Lengannya benar-benar patah. Beraninya sampah sepertimu menghalangi jalanku. Wang Xian menatap dingin ke arah pemuda yang terbaring di tanah dan berjalan lurus ke depan. Pria muda itu berbaring di depannya. Wang Xian tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Dia menginjak wajah pemuda itu dan berjalan mendekat. Sebuah jejak kaki tertinggal di wajahnya. Itu terlihat jelas. Ini sangat kuat. Di belakangnya, siswa kelas 1 kelas 8 tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kapten mereka adalah siswa terkuat di kelas mereka. Ada total 2 tingkat 3 individu luar biasa di kelas 8. Namun, individu luar biasa level 3 lainnya dengan mudah dikalahkan olehnya. Namun, pemuda ini ternyata mampu mengalahkan kapten mereka dalam satu gerakan. Kekuatan seperti itu. Kamu siapa namamu? Kapten kelas 8 yang tergeletak di tanah melihat Wang Xian menginjak wajahnya. Ekspresinya berubah drastis. Dia adalah kebanggaan kota Qiaolin. Bagaimana dia bisa diinjak oleh seseorang? Ekspresinya berubah drastis. Dia menoleh dengan ekspresi malu dan menggeram pada Wang Xian. Wang Xian. Wang Xian mendengar suara datang dari belakang dan berkata dengan lemah. Menginjak wajah seseorang, seseorang secara alami harus meninggalkan nama mereka. Kamu menyergapku. Tunggu saja. Pria muda itu melihat tatapan tertegun dan terkejut dari teman sekelasnya. Ekspresinya berubah lagi saat dia berbicara dengan suara rendah. Dia memprovokasi pihak lain terlebih dahulu, tetapi dia akhirnya diinjak dan diinjak. Martabatnya sebagai pemimpin benar-benar hilang. Dia hanya bisa mengatakan bahwa pihak lain telah meluncurkan serangan diam-diam untuk mengurangi hilangnya martabatnya. Apakah itu benar-benar serangan diam-diam situasi di hatinya? Pemuda sombong itu benar-benar hebat. Pemimpin, jadi anak itu yang melancarkan serangan diam-diam. Betapa tercela dan tak tahu malu. Ketika para siswa mendengar kata-katanya, mereka dengan cepat bereaksi dan berjalan untuk membantunya. Pada saat yang sama, mereka berbicara dengan marah. Jadi orang dalam kelompok tentara bayaran Tuan Muda adalah Wang Xian. Dia memiliki kekuatan. Beberapa siswa dari kelas lain dan kelas yang lebih tinggi melihat pemandangan tadi. Mereka bergumam dan melihat tampilan belakang. Itu dia. Itu benar-benar dia. Dia adalah pemuda di forum sekolah yang memiliki hadiah di kepalanya dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Orang ini benar-benar sial. Saudaraku, apakah kamu ingin memukuli anak itu? Ini 10.000 batu roh kelas menengah. 10.000 batu roh kelas menengah bukanlah apa-apa. Namun, jika saya bisa mengalahkan anak ini, setidaknya saya bisa membuat nama untuk diri saya sendiri. Sebelum Wang Xian berjalan 2.000 meter, 4 hingga 5 pemuda berjalan dari sisi berlawanan dan menunjuk ke arahnya. Suara dan tindakan mereka tidak disembunyikan sama sekali. Saat mereka menunjuk ke arahnya, mereka mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika Wang Xian melihat tindakan mereka dan mendengar percakapan mereka, matanya dipenuhi ketidaksabaran. Dia sudah kehilangan banyak kesabaran ketika dia diprovokasi berulang kali saat dia masuk sekolah. Wang Xian mengabaikan 5 orang di depannya dan berjalan lurus ke arah tempat dia belajar. Biarkan aku menguji kekuatannya. Mereka berlima menatap Wang Xian dan berbaris. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan di tengah dengan pedang panjang hitam di tangannya. Mereka tidak mengelak dan langsung menuju Wang Xian. Menarik. Kedua belah pihak berjarak 2 meter. Melihat bahwa Wang Xian tidak berniat menghindar, pemuda berbaju putih sedikit meringkuk di sudut mulutnya dan sedikit mengangkat pedang panjang di tangannya. Bang! Ketika kedua belah pihak hendak bertabrakan, gagang pedang di tangan pemuda itu langsung menuju Wang Xian. Wang Xian tidak mengelak sama sekali. Tubuhnya yang kuat seperti binatang buas saat dia menyerang ke depan. Bang! Oh tidak! Saat tubuh Wang Xian mendarat di tubuh pemuda itu, wajah pemuda berbaju putih itu berubah drastis. Saat pergelangan tangannya menyentuh gagang pedang, sejumlah besar darah langsung mengalir keluar. Tubuhnya dibebankan lurus ke arah belakang. Ledakan. Kekuatan yang kuat menyebabkan dia jatuh dengan keras ke tanah. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya telah bergeser. Wang Xian terus berjalan maju tanpa ekspresi. Apa-apa yang kamu lakukan? Melihat Wang Xian berjalan lurus, wajah pemuda berbaju putih itu berubah drastis. Dia bertanya dengan sedikit ketakutan.
Keempat pemuda di sampingnya sedikit terpana. Ketika mereka melihat wajah tanpa ekspresi Wang Xian, mereka langsung berteriak, "Apa yang kamu coba lakukan?" Wang Xian tidak ingin melakukan apapun. Dia berjalan lurus ke depan. Kebetulan pemuda berbaju putih itu jatuh ke tanah di depannya. Wang Xian menginjaknya dan terus berjalan maju tanpa khawatir. Kamu. Pria muda berbaju putih itu menyentuh wajahnya dengan tangannya. Ekspresinya berubah drastis. Tunggu saja, ekspresinya berubah lagi dan lagi. Akhirnya, dia meludahkan 5 kata dari giginya. Wang Xian mengabaikannya dan berjalan menuju bidang pembelajaran kelas 3. Di tengah jalan, semua siswa baru yang lewat memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan berdiskusi dengan suara rendah. Misi yang diberikan oleh kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan Wang Xian tidak lebih lemah dari level 3 yang luar biasa, banyak orang mungkin sudah datang untuk bertarung dengan Wang Xian. Begitu dia dipukuli, dia tidak hanya akan mendapatkan 10.000 batu roh kelas menengah, dia juga bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Wang Xian menatap tatapan orang-orang di sekitarnya dan sedikit mengernyit. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu mudah untuk dihadapi untuk 10.000 batu roh, hehe, dan kelompok tentara bayaran Tuan Muda itu? Mata Wang Xian berkedip. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda ini. Cepat atau lambat, dia harus memberi mereka pelajaran. Ketika dia tiba di ruang kelas-kelas 3, Wang Xian langsung masuk. Saya tidak berharap Anda benar-benar berani datang. Tadi, ada beberapa orang yang datang mencarimu dan ingin bertarung denganmu. Melihat Wang Xian masuk, Duan Qingwen mengangkat kepalanya dan berkata dengan sombong. Tutup mulutmu. Wang Xian mendengar kata-katanya dan menoleh. Dia berkata dengan dingin. Anda, Duan Qingwen tiba-tiba berdiri dan menatap Wang Xian dengan dingin. Kapten, Guru Yuan ada di sini. Harap tenang. Seorang siswa melihat keluar dan berkata kepadanya dengan tergesa-gesa. HMPH. Duan Qingwen mendengus dingin dan menatap Wang Xian sebelum duduk. Wang Xian mengabaikannya dan berjalan ke kursi terakhir dan duduk. Semuanya, tolong keluar. Aku akan membawamu berkeliling akademi sore ini. Guru Yuan berdiri di pintu masuk kelas dan berkata kepada semua orang. Ya guru. Sekelompok siswa segera keluar. Wang Xian juga mengikuti mereka. Kita telah menyia-nyiakan 1 sore lagi. Saat mereka keluar, mungkin Guru Yuan adalah seorang wanita, jadi dia lebih bertanggung jawab. Dia membawa mereka berkeliling akademi besar dan memperkenalkan mereka satu persatu. Ada manfaat besar untuk bergabung dengan Demon Hunter College kami. Di perpustakaan Demon Hunter College kami, ada database. Dalam basis data, Anda dapat melihat semua informasi tentang siswa dan instruktur perguruan tinggi yang melakukan misi di sekitar kota Laut Timur. Beberapa bentang alam dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dapat dilihat di informasi. Anda harus tahu bahwa ini adalah akumulasi dari Demon Hunter College kami selama 1000 tahun. Selain itu, Anda juga dapat merekam informasi di perpustakaan. Setelah hasil umpan balik benar, Anda akan diberi poin. Guru Yuan membawa semua orang dari kelas 3 ke perpustakaan akademi dan memperkenalkan mereka. Wang Xian melihat ke perpustakaan besar itu. Setidaknya ada beberapa juta buku di dalamnya. Ini adalah alasan utama mengapa dia datang ke Demon Hunter College sejak awal. Di Demon Hunter College, seseorang dapat memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh kelompok tentara bayaran lainnya. Ada banyak bahan berharga. Untuk siswa Demon Hunter College, jika seseorang ingin memeriksa informasi di sini, mereka perlu menukarnya dengan poin. Setelah itu, Guru Yuan membawa mereka ke gudang harta karun di Demon Hunter College. Gudang harta karun dari Demon Hunter College berisi banyak harta. Harta karun ini bisa ditukar dengan sejumlah besar poin. Kedua, mereka bisa ditukar dengan harta. Wang Xian melihat sebagian dari barang-barang itu dengan cermat dan sangat terkejut. Bahkan ada mutiara roh api tingkat 5 yang luar biasa. Jenis baju besi dan senjata lainnya dalam jumlah yang mengerikan. Menurut pengantar Guru Yuan, perpustakaan gudang harta karun Akademi Pemburu Iblis sangat berharga di seluruh kota Laut Timur. Bahkan Akademi Laut Timur dan Akademi Kelautan tidak bisa dibandingkan dengannya. Banyak kelompok tentara bayaran besar di kota Laut Timur menggunakan uang mereka untuk membeli informasi tentang Akademi Pemburu Iblis. Apalagi informasi ini dijual dengan harga yang sangat tinggi. Ada juga beberapa informasi yang tidak untuk dijual dan hanya bisa dipertukarkan oleh siswa Akademi Pemburu Iblis. Setelah berkeliling dengan Guru Yuan, Wang Xian merasa bergabung dengan Akademi Pemburu Iblis adalah pilihan bijak. Besok, gurumu akan memperkenalkan beberapa hal kepadamu dan mengajarimu pertarungan praktis. Ketika saatnya tiba, akan ada kompetisi antar kelas. Datang tepat waktu. Sekitar pukul 5 sore, Guru Yuan melambai kepada semua orang dan mengucapkan kata-kata terakhirnya.
Semuanya mengangguk dan segera pergi. Para siswa Akademi Pemburu Iblis memiliki kamar mereka sendiri. Masing-masing memiliki kamar. Kamarnya tidak besar, tapi cukup bagus. Pertempuran yang sebenarnya. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya dan berjalan lurus ke belakang akademi. Itu orang yang memprovokasi kelompok tentara bayaran Tuan Muda kemarin. Orang ini dikutuk. Tentu saja, saya bertanya-tanya hari ini dan menemukan bahwa kelompok tentara bayaran Tuan Muda sangat terkenal di Akademi Pemburu Iblis. Pernah ada senior level 5 yang luar biasa yang dihukum oleh kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan meminta maaf. Saat dia berjalan menuju menara pelatihan atribut, dia mendengar diskusi di sekitarnya. Bahkan ada beberapa orang yang sedang mempertimbangkan apakah mereka harus pergi dan berdebat dengannya. Wang Xian juga mengetahui aturan perdebatan di antara para siswa di Akademi Pemburu Iblis. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia sedikit mengernyit dan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Dia sedikit mengernyit dan mengabaikan mereka. Dia pergi ke menara pelatihan atribut, mengambil token yang diberikan kepadanya oleh Din Xia, dan langsung memasuki ruang pelatihan. Ruang pelatihannya tidak besar, ukurannya hanya 3-4 meter persegi. Ada tempat duduk di tengah. Wang Xian duduk bersila di menara pelatihan atribut api dan segera mulai menyerap atribut api padat di sekelilingnya. Kecepatan kultivasi saya sedikit lebih lambat dari Istana Naga, tapi tidak buruk. Ketika gelombang energi spiritual melonjak ke dalam tubuhnya, Wang Xian berpikir sendiri. Dia segera menutup matanya dan fokus pada kultivasinya. Waktu untuk kultivasi berlalu dengan sangat cepat. Saat dia membuka matanya, hari sudah sore di hari kedua. Ketika dia tiba di lapangan belajar kelas 3, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya. Wang Xian berpikir sejenak dan kembali ke kediamannya. Raja Naga. Begitu melihat Wang Xian, Ao Jian segera menghampiri. Raja Naga, kelompok drakonit akan kembali besok pagi. Oh, paku naga sudah diurus. Wang Xian mengangkat alisnya dan berjalan dengan senyum di wajahnya. Ya, menurut laporan Long Yi, ketiga kota tersebut telah ditangani. Jawab Ao Jian. Ya, Wang Xian mengangguk. Raja Naga. Keesokan paginya, rombongan DRAKONIDS bergegas mendekat. Apakah semuanya sudah diatur? Wang Xian bertanya langsung kepada mereka. Raja Naga, semuanya telah diatur. Lord Ao Yao dan yang lainnya sedang dalam misi pembunuhan. Mereka akan kembali dalam 3 hari. Long Yi menganggukkan kepalanya. Selain itu, mata-mata di kota Qiaolin, kota Shanghai, dan 3 kota lainnya akan mengirimi kami pesan melalui lempengan batu komunikasi ibu anak begitu ada misi. Kita bisa menerimanya langsung di kota Donghai dan meminta Tuan Ao Yao dan yang lainnya menjalankan misi di 5 kota di depan mereka. Dengan kota Donghai sebagai basis utama, kami akan menyebar ke 5 kota di sekitarnya. Wang Xian sedikit mengangguk. Tablet batu komunikasi ibu dan putranya tidak memiliki batas jarak. Itu adalah perangkat komunikasi jarak jauh. Baiklah, saat ini, tidak banyak setan aneh. Ketika ada lebih banyak di masa depan, itu akan jauh lebih nyaman. Wang Xian mengetuk meja dengan lembut. Dalam beberapa hari ke depan, kalian semua akan mengembangkan mata-mata di kota Laut Timur. Setiap distrik akan mengembangkan 10 mata-mata. Itu Raja Naga. Kelompok DRAKONIDS mengangguk dengan hormat. Wang Xian berdiri dan berkata, setelah Ao Yao dan yang lainnya tiba, kita akan mulai menyelesaikan misi. Kami akan bekerja keras untuk menaikkan level kelompok tentara bayaran, mendapatkan batu roh, dan meningkatkan kekuatan kami. Ayo pergi ke Akademi Pemburu Iblis. Sudah hampir 3 hari sejak awal semester, dan kita bahkan belum tinggal 1 hari pun. Wang Xian ragu sejenak, tersenyum, dan masuk ke Akademi Pemburu Iblis. Apakah kamu akan pergi ke arena untuk menonton kompetisi siswa baru? Ku dengar yang terkuat di antara murid baru akan dipilih hari ini. Ini membosankan. Mereka semua sekelompok pemula. Yang terkuat hanya berada di level 3 alam supernatural. Bukankah kamu juga berada di alam supernatural level 3? Ayo pergi dan lihat. Mungkin ada beberapa talenta kuat dalam kelompok ini. Wang Xian memasuki akademi. Sebelum dia mencapai kelas 3, dia mendengar percakapan antara 2 pemuda di sampingnya. Kompetisi mahasiswa baru. Dia tertegun. Tidak heran tidak ada seorang pun di bidang pembelajaran kemarin. Ternyata kompetisi mahasiswa baru. Wang Xian melihat ke arah kedua pemuda itu pergi dan mengikuti di belakang mereka. Ada tempat kompetisi besar di Akademi Pemburu Iblis. Bahkan jika semua siswa hadir, itu akan dapat memuat semuanya. Ketika Wang Xian tiba di pintu masuk tempat kompetisi, dia mendengar sorakan datang dari dalam. Dia masuk dan apa yang dia lihat adalah seorang pemuda kurus berdiri di atas panggung. Dia mengangkat kedua tangannya dengan semangat. Wang Xian masuk dan menyadari bahwa instruktur di dalam sedang berjalan keluar. Apakah ini sudah berakhir? Wang Xian sedikit terkejut.
Kekuatan Qin San terlalu kuat. Dia mengalahkan Gao Meng dalam 10 langkah. Dia hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level Transcendent 3. Dia memang sangat kuat. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan supernaturalnya. Betapa luar biasa. Di sekitar mereka, lebih dari 1000 siswa baru memandang pemuda di atas ring dengan kagum. Lebih dari 1000 mahasiswa baru, 2 hari kompetisi. Qin San, dengan sikap tak terkalahkan di antara para siswa baru, telah memperoleh prestasi sebagai juara pertama di antara semua siswa baru. Bahkan Gao Meng, yang menempati posisi kedua, jauh darinya. Menghadapi pemuda terkuat di level yang sama, semua orang memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Beberapa gadis bahkan dengan bersemangat meneriakkan nama Qin San, berharap bisa segera menikah dengannya. Ada sangat sedikit gadis di Akademi Pemburu Iblis, yang membuat yang lain semakin iri. Namun, dibandingkan dengan rasa iri, mereka lebih mengagumi kekuatan Qin San. Saya mendengar bahwa Qin San tinggal di daerah kumuh kota Laut Timur, distrik utara. TSK, dia sangat kuat. Apakah kamu tidak tahu Qin San tidak hanya kuat, saudara perempuannya juga sangat kuat. Lihat ke sana, itu saudara perempuannya, seorang kapten dari kelompok tentara bayaran ametis. Dia memiliki kekuatan tingkat 4 yang transenden. Saya terkesan, pantas saja tidak ada yang berani memprovokasi Qin San di Akademi Pemburu Iblis di masa depan. Aku benar-benar iri. Dengan saudari yang begitu kuat dan kekuatannya sendiri, dia mungkin bisa menjadi ahli yang kuat di masa depan. Diskusi di sekitarnya dapat didengar sekali lagi. Saat ini, di tempat yang tidak jauh dari arena, 7-8 gadis berdiri di sana, menarik perhatian banyak orang. Secara khusus, di dada 7-8 gadis ini, ada lencana kelompok tentara bayaran ametis. Simbol emas yang menarik. Grup tentara bayaran ametis. 8 gadis, masing-masing lebih cantik dari yang lain. Gadis-gadis yang bisa masuk ke kelompok tentara bayaran ametis tidak cantik. Kekuatan mereka tidak buruk, dan banyak dari mereka bahkan adalah kapten kelas. Gadis yang berdiri di tengah berpakaian hitam, mengeluarkan energi khusus. Mengenakan pakaian hitam, dia juga mengeluarkan godaan khusus. Banyak anak laki-laki akan meliriknya dari waktu ke waktu. King, kakakmu bahkan lebih kuat darimu. Dia mencapai puncak tingkat transendensi 3 pada usia yang begitu muda, dan dia bahkan menerima gelar pemimpin kelas 1. Sayang sekali kelompok tentara bayaran ametis kami tidak merekrut anak laki-laki. Jika tidak, kami pasti akan merekrutnya. Seorang wanita berbaju merah di samping King berkata padanya dengan senyum di wajahnya. Adik laki-laki saya telah bekerja keras sejak dia masih muda. Dia telah menderita lebih dari saya. Alasan dia memiliki kemampuan itu semua karena kerja kerasnya. Kata King dengan senyum dan sedikit kebanggaan di wajahnya. Itu karena saudara Qin San memiliki bakat yang bagus. Percuma saja bekerja keras tanpa bakat. Gadis lain buru-buru menambahkan. Itu benar. Mengapa kita tidak pergi ke paviliun angin timur untuk merayakannya nanti? Suara laki-laki tiba-tiba datang dari samping. Pemuda itu mengenakan pakaian brokat mewah dengan kipas yang tergantung di pinggangnya dan lencana yang tergantung di dadanya. Kelompok tentara bayaran tuan muda. Pada saat ini, dia berkata kepada King dengan sikap menjilat. Tidak perlu. King mendengar kata-kata pemuda itu dan sedikit mengernyit. Dia langsung menolaknya. Tidak apa-apa, King. Tidak akan memakan banyak biaya. Lihatlah betapa kurusnya Qin San. Saya akan membawanya untuk makan makanan enak untuk menyehatkan dirinya sendiri. Pemuda itu berkata lagi. Tidak perlu. Aku bisa memberikan apapun yang dia mau. Dia juga bisa mendapatkannya melalui kerja kerasnya sendiri. King menggelengkan kepalanya dan sekali lagi tersenyum pada adik laki-lakinya di arena. Wang Xian berdiri di pintu masuk dan melihat ke arena yang ramai. Dia adalah orang terkuat di kelas 1 dengan kekuatan level 3 yang luar biasa. Menurutnya, itu seperti sekelompok noob yang mematuk satu sama lain. Dia tidak tertarik sama sekali. Dia tidak tertarik dengan seluruh kompetisi di Manhunter College, apalagi kompetisi kelas 1. Dia pasti bisa memukul anak satu pukulan pada satu waktu. Hah, itu dia. Itu benar. Kudengar namanya Wang Xian. Mengapa saya tidak melihatnya selama kompetisi 2 hari ini? Saat Wang Xian hendak pergi, seorang siswa dari kelas hendak pergi ketika dia kebetulan melihatnya berdiri di depan pintu. Kelompok lebih dari 100 orang itu sedikit terkejut. Segera setelah itu, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kapten, apakah Anda ingin bertanding dengannya? Jika kita mengalahkannya, kita masih bisa mendapatkan 10.000 batu roh tingkat menengah. Seorang siswa perempuan berkata kepada pemuda yang berdiri di tengah. Mari kita lupakan kali ini. Saya baru saja dipukul di dada, dan saya belum pulih.
Saya perlu istirahat sebentar. Saat aku pulih, aku pasti akan bertarung dengannya. Pria muda itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Haha, Kapten adalah orang terkuat ketiga di kelas 1. Sangat mudah untuk memberinya pelajaran. Gadis itu melirik genit dan berkata sambil tersenyum. Haha, tentu saja. Pemuda itu tertawa bangga. Wang Xian menatap mereka dengan sedikit kedinginan di matanya. Dalam 2 hari terakhir, selama dia datang ke akademi, banyak orang akan datang untuk memprovokasi dia. Ini membuatnya sedikit kesal. Ini Wang Xian. Dia belum di sini selama 2 hari. Saya tidak berharap orang ini datang sekarang. Ratusan orang tiba-tiba berhenti dan melihat keluar. Ini menarik perhatian orang-orang dari kelas 3. Ketika mereka melihat Wang Xian, mereka tercengang. Mereka sangat ingin tahu tentang siswa yang membolos sekolah selama 3 hari dan menyebabkan insiden besar begitu dia masuk akademi. Wang Xian, kamu bahkan tahu untuk datang ke akademi. Apakah Anda takut orang-orang dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda akan datang untuk membalas dendam pada Anda? Itukah sebabnya kamu tidak berani datang selama 2 hari terakhir? Duan Qingwen berkata kepada Wang Xian dengan mengejek. Siapa? Siswa yang memprovokasi kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Itu benar-benar dia. Dia menyinggung pemuda dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda begitu dia masuk sekolah. Kata-kata Duan Qingwen langsung membuat lebih banyak orang menoleh. Ketika mereka melihat Wang Xian, mereka tercengang. Orang itu biarkan aku pergi dan lihatlah. Pria muda yang berdiri di samping Qin King dan gadis-gadis lain mendengar keributan itu. Dia mengangkat alisnya dan berbicara kepada mereka sebelum berjalan ke depan. Pemuda itulah yang mempermalukan kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Jika menarik, ayo pergi dan lihat juga. Seorang gadis menarik pakaian Qin King dan yang lainnya dan mengikuti di belakang mereka. Sekelompok orang berjalan menuju pintu. Bahkan Qin San, yang berdiri di atas panggung, memandang ke arah Wang Xian. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju padanya. Semua orang memandang dengan rasa ingin tahu pada pria saat ini di antara para siswa baru. Wang Xian memandangi semua orang yang memandangnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan sedikit rasa dingin melintas di wajahnya. Tampaknya ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Ada terlalu banyak kutu dan perlu dibersihkan. Hehe, teman kecil, kamu adalah orang yang tidak memberi muka kepada kelompok tentara bayaran Tuan Muda kita hari itu, kan? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Sekelompok siswa baru yang berkumpul di depan dengan cepat memberi jalan untuknya. Pria muda dengan pakaian bordir dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda masuk dengan senyum di wajahnya. Dia menatap Wang Xian dengan sedikit ejekan di matanya. Wang Xian memandang pemuda yang berjalan mendekat dan sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya mendarat di lencana di dadanya dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Jadi, dia dari kelompok tentara bayaran yang tidak berguna. Jadi itu adalah seseorang dari kelompok tentara bayaran yang tidak berguna. Ketika kata-kata Wang Xian terdengar, diskusi di sekitarnya menjadi tenang. Semua orang menatap Wang Xian dengan mulut menganga. Bahkan senyuman di wajah pemuda dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda itu membeku. Jika dia tidak masuk akademi sebelumnya, dia tidak tahu bahwa kelompok tentara bayaran Tuan Muda masih bisa mengatakan bahwa mahasiswa baru tidak takut dan mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Tapi sekarang, dia sudah masuk akademi, dan di depan ribuan orang, dia langsung mengatakan bahwa kelompok tentara bayaran Tuan Muda adalah kelompok tentara bayaran yang tidak berguna. Itu adalah penghinaan terang-terangan. Tatapan semua orang beralih ke pemuda kelompok tentara bayaran Tuan Muda dengan pakaian bordir. Mereka bukan orang kulit putih kecil di masa lalu. Dalam 3 hari, mereka memiliki pemahaman mendetail tentang beberapa kelompok tentara bayaran di Akademi Pemburu Iblis. Berani menyebut mereka sampah di depan anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda, hasilnya adalah. Pria muda bersulam itu melihat bahwa semua siswa baru sedang menatapnya, dan ekspresinya terus berubah. Jika mereka tidak bisa mengajari anak ini pelajaran yang menyakitkan di masa depan, kelompok tentara bayaran Tuan Muda mereka akan menjadi lelucon di antara siswa baru. Papa, pria muda dengan pakaian bersulam perlahan berjalan menuju Wang Xian. Saat dia menginjak tanah, dia mengeluarkan suara yang tajam dan mengungkapkan ekspresi dingin. Nak, apakah kamu ingin mati? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di belakangnya dan berteriak keras, hari ini, sebagai anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda, saya akan mengeluarkan misi. Kalahkan anak ini untuk mendapatkan 20.000 batu spiritual kelas menengah. Lumpuhkan 1 tangan untuk 50.000 batu spiritual kelas menengah. 2 lengan untuk 100.000 batu spiritual kelas menengah. 4 anggota badan untuk 200.000 batu spiritual kelas menengah.
Siapapun yang bisa menyelesaikan tugas bisa datang langsung ke kelompok tentara bayaran Tuan Muda kita untuk mengumpulkan batu roh. Anda tidak perlu khawatir tentang reputasi kami. Saat pemuda itu berbicara, dia perlahan menoleh dan menatap Wang Xian lagi. Tatapannya dingin saat dia berkata, "Nak, aku akan memastikan bahwa kamu tidak bisa tinggal di Akademi Pemburu Iblis lagi. Di masa depan, Akademi Pemburu Iblis akan menjadi neraka untukmu." Apa-apaan ini? Dia memberimu 20.000 batu roh tingkat menengah setelah dipukuli dan 50.000 untuk lengan yang lumpuh. Ini terlalu kaya. Chuck, jika saya melumpuhkan anggota tubuh anak ini, saya akan dapat membeli lebih dari selusin eliksir. Orang ini sudah tamat. Namun, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah jika dia sedikit lebih berhati-hati. Lagi pula, jika para senior ingin bertarung dengannya, mereka harus mendapatkan persetujuannya. Kecuali, ada seseorang di antara kita mahasiswa baru yang bisa melumpuhkannya. Melumpuhkan dia saya rasa tidak banyak mahasiswa baru yang bisa melakukannya. Orang ini sangat kuat. Para siswa di sekitarnya segera menjadi gempar. 200.000 batu roh kelas menengah sudah cukup untuk membeli lusinan pil Transcendent kelas 2. Bahkan pil grade 3 sudah cukup untuk membeli beberapa. Memberi mereka 200.000 batu roh kelas menengah sudah cukup untuk memperlengkapi mereka sepenuhnya. Banyak siswa yang tergoda. Beberapa pemimpin kelas bahkan ragu apakah mereka harus bergerak atau tidak. Wang Xian menatap pemuda dengan pakaian bordir. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Kemudian, dia melihat siswa di sekitarnya yang ingin mencobanya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Mengapa apakah seseorang menginginkan batu roh ini? Dia melirik semua orang dengan arogan dan berkata dengan dingin. Haha, tentu saja aku menginginkannya. 200.000 batu spiritual kelas menengah. TSK, saya tidak memiliki begitu banyak batu spiritual bahkan jika saya menyelesaikan beberapa misi tingkat perak 3-4. 4 hingga 5 pemuda di samping Wang Xian tertawa terbahak-bahak begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Orang lain mungkin tidak setuju jika kalian datang untuk berdebat dengan siswa baru ini. 3-4 pemuda berbicara kepada mereka setelah mereka menyelesaikan kata-kata mereka. Sayang sekali. Kami hanya bisa tinggal di sini dan menonton pertunjukan. Mereka mengobrol dan tertawa saat sedikit gairah muncul di mata mereka. Mereka ingin berdebat dengan Wang Xian dan melumpuhkan anggota tubuhnya juga. Namun, karena batasan usia dan peraturan akademi, pihak lain dapat menolak tantangan mereka. Jika mereka berada di level yang sama, mereka tidak bisa menolak tantangan mereka kecuali mereka mengaku kalah. Aku akan melakukannya. Senior dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda, saya di sini untuk menerima misi Anda. Seorang pria muda berjalan keluar dari depan kelompok siswa kelas 5 dan berkata sambil tersenyum. Biarkan aku yang melakukannya. Pemimpin kelas 5, siswa terkuat di kelas 5, berjalan keluar dengan binar di matanya. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ketika suara lain terdengar. Ketika suara ini terdengar, semua orang tercengang. Suara itu datang dari arena. Semua orang menoleh dan menunjukkan ekspresi takjub. Qin San sebenarnya akan bergerak. Ini dia akan melumpuhkan anak itu. Latar belakang keluarga Qin San tidak begitu baik untuk memulai. 200.000 batu roh ini masih relatif berharga baginya. Jika Qin San bergerak, Wang Xian itu akan tamat. Ini akan menjadi menarik. Saya tidak menyangka bahwa siswa kelas 1 terkuat ingin berurusan dengannya. Para siswa di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka melihat siswa kelas 1 terkuat yang berdiri dengan bangga di atas panggung dan kemudian melihat Wang Xian di bawah. Ekspresi mengejek muncul di wajah mereka. Xiao San, Qin King melihat adik laki-lakinya akan keluar. Dia sedikit mengernyit dan berteriak pada Qin San. Tidak apa-apa, suster. Jika saya tidak melumpuhkan anggota tubuhnya, orang lain akan melumpuhkannya juga. Senyum percaya diri muncul di wajah Qin San. Haha, jika adik Qin San ingin melumpuhkan anak itu, aku akan meminta kelompok tentara bayaran Tuan Muda untuk memberimu 400.000 batu roh kelas menengah. Melihat Qin San hendak bergerak, pemuda dengan pakaian bordir di depannya berpikir dan berteriak keras. Dia menoleh dan tersenyum pada Qin King dalam upaya untuk menjilat. Dia langsung menaikkan batu roh menjadi 400.000 batu roh. Pertama, dia bisa melumpuhkan bocah itu dengan segera. Kedua, dia bisa menjilat Qin King. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Baiklah, ekspresi berapi-api melintas di mata Qin San saat dia menatap Wang Xian. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengaitkan jarinya. Ayo naik. Biarkan saya melihat kekuatan seperti apa yang Anda miliki. Anda datang untuk mengatakan bahwa kelompok tentara bayaran Tuan Muda tidak berguna. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, maka Anda kurang beruntung. Saat Qin San berbicara, dia menatap Wang Xian dengan dingin. Ayo naik.
Kamu ingin melumpuhkan anggota tubuhku. Wang Xian memandang Qin San di atas panggung dan bertanya dengan dingin. Kamu bisa melumpuhkannya sendiri. Qin San berkata dengan tenang dengan wajah penuh percaya diri. Dingin, seperti yang diharapkan dari pemimpin semua siswa di kelas 1 kami. Keberaniannya luar biasa. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau temperamen, Qin San sangat kuat. Haha, dengan kekuatan Qin San, seharusnya mudah baginya untuk melumpuhkan Wang Xian itu. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar jawaban Qin San, kekaguman muncul di wajah mereka. Wang Xian mencibir di dalam hatinya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke arena. Kamu yang meminta, dia berkata dengan samar. Hehe, Qin San tersenyum percaya diri dan membuat gerakan tangan. Xiao San, hati-hati. Qin King memandang Qin San di atas panggung dan mengingatkannya dengan cemberut. Pergilah, Qin San, pergilah, Qin San, kamu yang terbaik. Lumpuhkan dia. Di bawah, sekelompok gadis berteriak dan bersorak tanpa menahan diri. Sudut mulut Qin San sedikit melengkung dan dia berkata dengan bangga, aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama. Saya akan membiarkan Anda melakukan langkah pertama. Qin San mengenakan sepasang sarung tangan logam dan baju besi hitam di seluruh lengannya. Api samar naik dari lengannya saat dia menatap Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Tubuhnya agak kurus dan lemah, tetapi dia tampak penuh dengan kekuatan ledakan. Wajahnya yang tampan memiliki temperamen yang keras. Di sekitar arena, sekelompok siswa memperhatikan dengan seksama dan bersorak untuk Qin San. Dia lahir di keluarga miskin, tapi dia tidak mau mengaku kalah. Dengan kerja kerasnya sendiri, dia telah mencapai peringkat pertama siswa baru di Demon Hunter College. Dia adalah yang terbaik di antara semua siswa di level yang sama. Dia bisa dikatakan sebagai model dari karakter utama, putra surga yang sebenarnya. Wang Xian memandang Qin San dan mengungkapkan seringai samar. Kalau begitu aku akan bergerak pertama. Ayo, hehe. Qin San tersenyum tipis. Dia pasti akan mendapatkan 400.000 batu roh kelas menengah. Ledakan. Saat ini, Wang Xian bergerak. Dia tidak menggunakan atribut apapun. Kelima jarinya membentuk cakar dan meraih ke arah Qin San. Kamu cukup cepat. Qin San tercengang saat melihat serangan Wang Xian. Wajahnya serius. Ledakan. Dalam sekejap, lengannya memancarkan api yang mengerikan. Api berubah menjadi sekelompok ular merah menyala yang melingkari lengannya. Ayo, matanya dipenuhi dengan semangat juang saat dia langsung menuju cakar Wang Xian. Ledakan. Ular api yang melingkari lengannya menyerbu ke depan. Mereka membuka mulut besar mereka dan menggigit cakar Wang Xian. Melalui api, Wang Xian bisa melihat senyum dingin di wajah Qin San. Lengan kiri. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh saat cakarnya tiba-tiba berakselerasi. Bang! Apa tidak baik? Dalam sekejap, cakar Wang Xian langsung menghancurkan ular api yang hampir padat itu. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Retakan, retakan, retakan. Wang Xian memutar telapak tangannya dan suara pecah terdengar. Mendesis. Qin San merasakan lengan kirinya patah dan ekspresinya berubah drastis. Keningnya langsung dipenuhi keringat dingin. Namun, dia yang ulet tidak berteriak saat dia menghirup udara dingin. Ah, lengannya patah. Namun, ketika kerumunan di bawah melihat gerakan pertama mereka, lengan Qin San langsung patah dan berubah bentuk. Kerumunan gadis di bawah berteriak kaget. Bahkan beberapa murid laki-laki tidak bisa menahan diri untuk tidak menyempit saat mereka menghirup udara dingin. Ekspresi Qin King berubah drastis saat dia meletakkan kedua tangannya di tepi arena. Wajahnya dipenuhi rasa khawatir. Lepaskan saya. Qin San meraung saat dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Tinjunya berubah menjadi harimau ganas dan menabrak Wang Xian. Raungan harimau ular melonjak. Langkah ini adalah kemampuan supranatural. Harimau seperti harimau sungguhan, Red Flame Real Tiger. Kamu ingin melumpuhkan anggota tubuhku. Ekspresi Wang Xian tidak berubah saat dia mengulurkan tangan kanannya. Ledakan. Raungan api yang mengerikan padam saat Wang Xian meraih tangan kanannya. Retakan, retakan, retakan. Ah, lengan kanannya patah lagi. Kali ini, Qin San mau tidak mau berteriak kesakitan. Ketika semua orang di sekitar melihat lengan kanan Qin San patah lagi, mereka terkejut. Bagaimana ini mungkin bagaimana dia bisa begitu kuat? Seorang gadis yang bersorak keras sebelumnya memiliki ekspresi kaget di wajahnya saat dia bergumam linglung. Berhenti. Ekspresi Qin King berubah drastis saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Jika orang tidak memprovokasi saya juga tidak akan memprovokasi mereka. 4 anggota badan, lalu 4 anggota badan. Wajah Qin San dipenuhi keringat dingin saat dia menatap Wang Xian dengan ngeri. Kedua lengannya dicengkeram dan lumpuh total. Tubuhnya sedikit gemetar.
Bang, Wang Xian tidak berhenti. Saya tidak akan menyerang kecuali Anda menyerang saya. Karena Anda menginginkan keempat anggota tubuh saya juga menginginkan keempat anggota tubuh Anda. Siapa yang peduli siapa Anda? Baik atau buruk? Anda harus bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan. Ah! Wang Xian menginjak tanah dan Qin San berlutut dengan berat di tanah. Kaki kirinya lumpuh. Berhenti. Kali ini, Qin King, yang berdiri di samping arena, benar-benar bingung. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung ke arena. Apa Anda ingin bergerak juga? Wang Xian melirik Qin San yang setengah berlutut di depannya. Dia memandang Qin King yang sedang terbang dan bertanya dengan dingin. Adik laki-laki saya telah mengaku kalah. Biarkan adikku pergi. Ekspresi Qin King berubah saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Hehe, kenapa kamu tidak menghentikanku sekarang?" Wang Xian mengungkapkan sedikit ejekan di wajahnya saat dia menggerakkan kaki kanannya. Bang! Ledakan. Ah! Tangisan sedih Qin San terdengar. Kedua kakinya berlutut tepat di depan Wang Xian saat dia menjerit kesakitan. Wang Xian bahkan tidak memandangnya. Dia memandang Qin King dan berkata, dia berkata bahwa dia ingin melumpuhkan keempat anggota badan saya, jadi saya melumpuhkan keempat anggota tubuhnya. Saya tidak punya permusuhan dengannya. Sekarang, ini sangat adil. Dia tersenyum tipis dan menendang Qin San ke tanah. Sampah sepertimu masih berani meminta 400.000 batu spiritual. Wang Xian memandang Qin San, yang dipenuhi keringat dingin, dan mengejeknya dengan samar. Xiao San, ekspresi Qin King berubah drastis. Dia dengan cepat berlari dan memeriksa keempat anggota tubuhnya. Kamu bagaimana ini mungkin? Qin San memandang Wang Xian dengan tak percaya dan merasakan keempat anggota tubuhnya. Wajahnya pucat. Kakak, saudari, bagaimana keempat anggota tubuhku? Dia bertanya dengan ngeri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama ramuannya cukup, bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Mata Qin King sedikit merah saat dia berbicara. Setelah itu, dia menoleh dengan marah dan menatap Wang Xian dengan tubuh gemetar. Kamu sangat kejam. Saya ulangi, dialah yang ingin melumpuhkan keempat anggota tubuh saya. Jika ada waktu berikutnya, saya jamin dia akan mati. Wang Xian mengerutkan kening dan berkata padanya dengan tatapan dingin. Qin King menggigit bibirnya dan menatap Wang Xian. Dia menoleh dengan ekspresi malu. Dia juga tahu bahwa adik laki-lakinya yang ingin melumpuhkan anggota tubuhnya kali ini. Namun, dia sangat kuat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ya Tuhan, dia mengalahkan Qin San dalam satu gerakan. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini Qin San adalah siswa terkuat yang dipilih oleh Akademi dalam 2 hari terakhir. Dia adalah pemimpin siswa kelas 1, tetapi keempat anggota tubuhnya langsung lumpuh. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Para siswa di sekitarnya memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Ini terlalu cepat. Murid baru mereka tewas seketika dan keempat anggota tubuhnya mudah lumpuh. Ini membuat mereka merasa bahwa itu agak tidak masuk akal dan sulit dipercaya. Untungnya aku tidak bergerak sekarang. Kekuatannya setidaknya berada di level Transcendent peringkat 4. Ketika pemimpin tim kelas 5 melihat hasil Qin San, dia menyeka keringat dingin di dahinya. Ini terlalu ganas. Mahasiswa baru pertama langsung terbunuh. Jika dia naik, dia juga akan langsung terbunuh. Kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini aku. Di sekitar arena, ketika para siswa senior melihat pemandangan ini, mereka juga tercengang. Kekuatan ini tampaknya lebih kuat dari mereka semua. Di dalam Demon Hunter College, 10% siswa berada di puncak level Transcendent 2,60% berada di level Transcendent 3,29% berada di level Transcendent 4, sisanya 80-90 berada di level Transcendent 5, dan tingkat Transcendent 6 dapat dihitung dengan tangan kosong. Selain itu, siswa tingkat 6 Transcendent ini semuanya adalah siswa dengan usia tertinggi, dan di antara mereka, beberapa dari mereka memiliki garis keturunan. Hanya beberapa jenius mengerikan yang biasanya berkultivasi ke peringkat 6 Transcendent. Di seluruh kerajaan bintang bulan, Transcendent peringkat 6 Akademi Pemburu Iblis akan menempati peringkat 50 besar. Di Akademi Pemburu Iblis, memiliki kekuatan level 4 Transcendent sudah dianggap cukup bagus. Di masa depan, ketika dia lulus, dia akan diperebutkan oleh berbagai kelompok tentara bayaran. Lagi pula, seorang ahli tingkat 4 Transcendent berusia sekitar 40 tahun masih sangat muda. Di kota Laut Timur, ada banyak orang yang masih berada di level Transcendent 4 pada usia 100.200 tahun. Level 4 yang Transcendent pada usia 40 tahun sudah memiliki kemungkinan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik terkemuka. Wang Xian telah mencapai tingkat Transcendent 4 di usianya saat ini.
Dia benar-benar monster. Dia sudah lebih kuat dari 70% orang di Akademi Transendensi. Sampah dari kelompok tentara bayaran yang tidak berguna, jangan biarkan sampah datang dan melumpuhkan anggota tubuhku. Jika Anda memiliki kekuatan, muncullah sendiri. Wang Xian berdiri di arena dan mengabaikan Qin San dan Qin King. Dia menunjuk pemuda dengan pakaian bordir dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan mengejek. Anda, wajah pemuda berjubah bordir yang berubah dengan keras secara bertahap menjadi suram. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sangat malu. Kekuatan yang ditampilkan Wang Xian barusan telah memberinya kejutan besar. Dia melihat bahwa Wang Xian benar-benar menunjuk ke arahnya dan memintanya untuk datang. Dia marah dan geram. Dia adalah siswa kelas 6 dari Akademi Pemburu Setan dan anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda yang terkenal di Akademi. Dan sekarang, dia benar-benar diejek oleh murid baru. Bahkan jika kekuatan siswa baru ini agak mengerikan. Tapi, ini masih membuatnya sangat marah. Tak termaafkan. Haha, bagus, biarkan aku datang. Tantang saya sangat bagus, sangat bagus. Pemuda dengan pakaian bordir sangat marah sehingga dia malah tertawa, dan ekspresi buas muncul di wajahnya. Sosoknya bergerak, langsung melompat ke arena. Dengan jentikan jarinya, pedang panjang emas muncul di tangannya. Setelah itu, satu set armor muncul di depannya. Armor itu bersinar dengan cahaya keemasan. Satu pandangan dan orang bisa mengatakan bahwa itu luar biasa. Mengenakannya, pemuda bersulam itu menatap Wang Xian dengan dingin, pedang panjang di tangannya menunjuk lurus ke arah Wang Xian. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki kekuatan. Hari ini, saya akan memberitahu Anda harga menyinggung kelompok tentara bayaran Tuan Muda kami. Hehe, Wang Xian tersenyum dingin. Apakah kamu akan melumpuhkan anggota tubuhmu? Bagus kalau kamu tahu. Pria muda dengan pakaian bersulam itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Demon, Wang Xian benar-benar menantang senior dari kelas yang lebih tinggi. Selain itu, dia adalah anggota dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Peralatan pada senior ini berada pada level Transendensi 5. Dia terlalu kaya. Dia mengenakan satu set baju besi dan senjata di tingkat Transendensi 5. Wang Xian ini sedang mencari kematian. Dengan senjata dan baju besi pada senior ini, pembangkit tenaga listrik tingkat 4 transenden biasa bukanlah tandingannya. Dia terlalu sombong. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat mengalahkan senior tingkat 4 yang transenden hanya dengan membunuh Qin San dalam sekejap? Semua siswa di sekitarnya tercengang ketika mereka melihat Wang Xian menantang senior tingkat 4 yang transenden. Terutama ketika mereka melihat senjata dan baju besi yang dikeluarkan oleh senior muda dengan pakaian bordir, mereka semakin terkejut. Set peralatan ini bernilai jutaan batu roh kelas menengah. Lumpuhkan dia, lumpukkan dia. Tak jauh dari arena, di tengah murid kelas 3, Duan Qingwen bergumam pelan dengan wajah pucat. Ketika Wang Xian baru saja bergerak, dia benar-benar membuatnya ketakutan. Ketika dia mengingat bagaimana dia tidak senang dengannya selama 2 hari terakhir dan bagaimana dia mengejeknya, dia bahkan lebih khawatir. Jika Wang Xian ingin membalas dendam padanya, dia bisa dengan mudah mempermainkannya sampai mati. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda benar-benar menyebalkan. Wang Xian menatap pemuda dengan pakaian bordir. Dengan gerakan telapak tangannya, pedang kayu merah muncul di tangannya. Oh hei, menyebalkan di masa depan, kami juga akan menjadi mimpi burukmu. Pria muda dengan pakaian bersulam itu mengertakkan gigi dan sedikit mengangkat kepalanya. Dia melirik Qin San, yang sedang berbaring di tanah, dan Qin King, yang matanya agak merah. Beraninya kamu menyerang siswa Qin San dengan kekuatan seperti itu. Nanti, saya akan membuat Anda membayar kembali 10 kali lipat. Dia mengangkat suaranya dan berkata dengan keras. 10 kali lipat. Wang Xian mencibir. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan langsung menyerang pemuda di brokat. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Melihat Wang Xian menyerangnya secara langsung, pemuda di brokat itu berteriak keras. Pedang panjang emas memancarkan cahaya keemasan. Pedang itu seperti paruh burung yang tajam saat itu langsung menuju Wang Xian. Ledakan. Wang Xian melambaikan pedang panjang merah di tangannya. Api langsung menelan arena dalam radius 1000 meter. Ekspresi Qin King sedikit berubah. Dia memeluk tubuh adik laki-lakinya dan segera terbang ke bawah. Mereka berkelahi. Mereka berkelahi. Wang Xian ini sangat percaya diri. Dia benar-benar berani bertarung melawan senior yang berada di level 4 alam supernatural. Tidak peduli apapun, Wang Xian ini adalah yang terkuat di kelas 1 kita. Bahkan jika dia yang terkuat, dia masih akan dikalahkan oleh seorang senior yang berada di level 5 alam supernatural di depannya. Itu benar. Saat api melalap seluruh arena,
semua orang terkejut saat mereka mulai berdiskusi. Qin King dan Qin San, yang turun, menatap tajam ke arena. Cahaya emas dan nyala api menghalangi penglihatan banyak orang. Mereka yang hadir pada dasarnya belum mencapai tingkat Transcendent 4, jadi mereka tidak bisa melihat dunia yang diselimuti oleh api dan cahaya keemasan dengan jelas. Namun, sangat cepat, bahkan bisa dikatakan terjadi dalam sekejap. Jeritan kesakitan terdengar dari arena. Jeritan itu dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka menghadapi ancaman kematian. Apa yang sedang terjadi? Itu suara senior itu. Ekspresi setiap orang yang mendengar suara ini berubah drastis. Ledakan. Pada saat ini, nyala api dan cahaya keemasan di arena langsung menghilang, dan sesosok tubuh terbang dengan berat ke bagian bawah arena. Dan bersamanya ada lengannya. Kedua lengannya telah dipotong. Langsung dipotong. Di benua Transcendent, dua lengan yang terputus dapat dipulihkan, tetapi jumlah batu roh yang dibutuhkan untuk memulihkan pil obat setidaknya puluhan juta batu roh kelas menengah. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk pulih. Melihat lengan yang terputus, semua orang tercengang. Lenganku. Rambut pemuda itu jatuh ke tanah, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berteriak keras, terdengar sangat menyedihkan. Semua orang tercengang, dan ketika mereka melihat keadaan pemuda yang menyedihkan itu, mereka mau tidak mau mundur. Ini, Gul, mendesis. Beberapa orang mau tidak mau menelan ludah mereka, sementara beberapa orang menghirup udara dingin, dan tubuh mereka mau tidak mau mundur. Untuk memotong kedua lengannya secara langsung, tindakan brutal seperti itu akan mengakibatkan eksekusi besar-besaran di Demon Hunter College. Tindakan seperti itu memiliki kemungkinan besar untuk dikeluarkan dari Demon Hunter College. Dia sebenarnya sangat brutal. Di masa depan, jika ada orang dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda Anda yang berani mengganggu saya akan melumpuhkan mereka dan memberitahu semua orang di kelompok tentara bayaran Tuan Muda Anda. Juga, Wang Xian mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Semua orang bertemu dengan tatapannya dan menghindari tatapannya. Di masa depan, jika kamu memprovokasi saya, kamu harus memikirkan apakah kamu dapat menanggung akibatnya. Saat dia berbicara, dia tersenyum dingin dan melompat dari panggung. Sampah. Melihat Qin San menatapnya, Wang Xian berkata dengan jijik dan berjalan keluar. Wajah Qin San menjadi pucat dan Qin King mengepalkan tinjunya dengan erat. Seluruh arena terdiam. Semua orang menatap kosong saat sosok itu menghilang dari pandangan mereka. Mereka memandang Qin San, yang sedang berbaring di tanah, dan kemudian ke pemuda dengan pakaian bordir. Baru saja, Qin San telah menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menekan semua orang, menjadi mahasiswa baru nomor 1 dan mahasiswa baru terkuat. Tapi sekarang, keempat anggota tubuhnya lumpuh. Baru saja, anggota mulia dan unggul dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda, Senior Jinyi, lengannya dipotong. Dia bahkan lebih sengsara daripada Qin San. Itu semua karena pemuda itu, murid baru itu, Wang Xian. Seberapa kuat dia sebenarnya? Seorang pria muda bergumam dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah lagi. Ini, keringat dingin terus menetes di dahi Duan Qingwen. Matanya dipenuhi rasa takut. Seorang pria yang berani memotong lengan anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda, bahkan seorang senior, terlalu brutal. Jika dia memperlakukannya seperti ini, bukankah dia akan tamat? Dia tidak bisa mengeluarkan batu roh untuk memulihkan lengannya. Begitu lengannya dipotong, hidupnya akan berakhir. Sekarang, dia merasa beruntung karena Wang Xian tidak memperhatikannya saat itu. Jika tidak, dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Ekspresi wajah mahasiswa baru lainnya juga sangat menarik. Ini adalah raja mahasiswa baru, yang terkuat di antara mahasiswa baru. Seorang senior di Transcendent level 4 terputus dalam waktu kurang dari 10 detik. Ini adalah level 4 yang Transcendent. Dalam hal itu, kekuatannya setidaknya pada level Transcendent 4. Adapun apakah dia lebih kuat, mereka tidak tahu. Namun meski begitu, dia sudah sangat mengesankan. Kita harus tahu bahwa di antara siswa baru kelas 1, tidak lebih dari 10 siswa yang telah mencapai tingkat Transcendent 3. Adapun tingkat Transcendent 4, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh Demon Hunter College dalam 10 tahun. Kekuatan seperti itu sudah berada pada level yang berbeda dari mereka. Sialan, sial. Grup tentara bayaran Tuan Muda kami tidak akan melepaskanmu. Aku, Liu Minghai, tidak akan melepaskanmu. Pada saat ini, ekspresi ganas muncul di wajah pemuda di brokat. Suara marah terdengar di sekitar arena. Qin King, anak itu terlalu sombong. Dia benar-benar menyerang dengan sangat keras. Gadis-gadis dari kelompok tentara bayaran ametis buru-buru berjalan ke sisi Qin King. Mereka melihat anggota tubuh kakaknya yang patah dan menunjukkan ekspresi marah.
Ayo traktir Xiao San dulu. Mata Qin King memerah saat dia membawa Qin San dan berkata dengan wajah cemberut. HMPH, ayo laporkan ini ke guru. Tindakan orang itu sangat kejam, dia harus diusir. Itu benar, mahasiswa baru sebenarnya sangat arogan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan di Akademi Pemburu Iblis mudah bagi kelompok tentara bayaran ametis kita untuk menghadapinya? Beberapa gadis di sampingnya berkata dengan ketidaksenangan. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Qin King menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi malu. Cedera di tubuh Qin San tidak sesederhana yang dikatakannya. Jika dia ingin sembuh total, dia membutuhkan setidaknya 1 juta batu roh kelas menengah. Lagi pula, meskipun Wang Xian tidak memotong anggota tubuhnya barusan, bagian dalam tubuhnya telah hancur. 1 juta batu roh kelas menengah adalah jumlah uang yang mengerikan di rumah mereka. Dari mana uang ini berasal? Ekspresi Qin King sangat jelek. Hanya ada satu cara, meminjamnya dari pemimpin. Namun, jika dia akan membayar utangnya nanti. Tunggu saja, tunggu saja. Suara rendah Liu Minghai datang dari samping. Dia berjalan keluar dengan ekspresi ganas. Qin King menatapnya. Ada beberapa kemarahan di matanya serta beberapa ketidakberdayaan. Jika Liu Minghai tidak mengatakan bahwa dia akan memukuli Wang Xian dan memberinya begitu banyak batu roh, adik laki-lakinya tidak akan bergerak. Jika bukan karena adik laki-lakinya memberinya 400.000 batu roh kelas menengah, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Qin King pergi tanpa daya. Setelah menonton Qin King, Liu Minghai dan yang lainnya pergi, para siswa baru pergi perlahan. Peristiwa yang terjadi di sini hari ini mungkin akan segera menyebar ke seluruh Akademi Pemburu Iblis. Seperti yang mereka katakan, peristiwa yang terjadi di arena untuk siswa baru dengan cepat menyebar melalui pelat batu komunikasi internal Akademi Pemburu Iblis. Ketika semua orang melihat berita ini, mereka semua tercengang. Sial, itu tidak mungkin benar, kan apakah siswa baru begitu galak sekarang? Dia langsung memotong lengan Liu Minghai. Apakah dia seganas itu? Apakah dia secara terbuka memprovokasi kelompok tentara bayaran Tuan Muda lagi? Pemuda itu bernama Wang Xian. Dia secara terbuka mengancam kelompok tentara bayaran Tuan Muda untuk tidak memprovokasi dia. Kalau tidak, anggota tubuhnya akan lumpuh. Ini adalah orang pertama yang berani menantang kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Lengan Liu Minghai langsung dipotong. Jika dia ingin pulih, dia membutuhkan setidaknya 10 juta batu roh kelas menengah. Dia benar-benar bertentangan dengan kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Ini bukan hanya kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Adik laki-laki Qin King juga dilumpuhkan oleh Wang Xian. Dia bahkan memprovokasi kelompok tentara bayaran ametis. Saya mendengar bahwa adik laki-laki Qin King membutuhkan setidaknya 10 juta batu roh kelas menengah untuk menyembuhkan anggota tubuhnya. Qin King memiliki hubungan yang cukup baik dengan kelompok tentara bayaran ametis. Mungkin ada banyak saudara perempuannya yang ingin membalaskan dendamnya. Kekuatan murid baru ini benar-benar menakutkan. Bakatnya bisa menduduki peringkat teratas di perguruan tinggi pemburu iblis kita. Jadi bagaimana jika dia menakutkan? Sekarang dia telah memprovokasi kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan kelompok tentara bayaran ametis, kit itu mungkin sudah tamat. Di dalam pelat batu komunikasi, sekelompok siswa Akademi Pemburu Iblis sedang mendiskusikan apa yang terjadi hari ini. Terhadap seorang siswa baru yang telah menyinggung 2 kelompok tentara bayaran besar Akademi Pemburu Iblis, semua orang agak kaget. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda secara langsung memprovokasi 2 kelompok tentara bayaran Akademi Pemburu Iblis yang kuat, Anda akan hancur di masa depan. Bukan tidak mungkin Anda mati di alam liar. Sungguh anak yang sombong. Sangat bagus, sangat bagus. Sudah lama sejak seseorang berani memprovokasi kelompok tentara bayaran Tuan Muda kita. Pada saat ini, di sebelah barat Akademi Pemburu Iblis, ada sebuah area. Daerah ini adalah basis kelompok tentara bayaran Akademi. Beberapa kelompok tentara bayaran teratas Akademi akan mendirikan markas di sini. Di halaman yang mewah, ada meja, kursi, dan bangku yang diletakkan di sekelilingnya. Lebih dari 10 pemuda duduk di kursi satu per satu. Di kursi depan, seorang pemuda sedang memberi makan seekor burung hitam sepanjang 2 meter dengan daging binatang segar yang ganas. Saat dia memberinya makan, dia berkata dengan dingin. Liu Haiming pergi untuk mengobatinya. Anak itu telah menamparkan kelompok tentara bayaran Tuan Muda kita 2 kali berturut-turut. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa kita mudah dibuli. Di samping mereka, seorang pemuda bertopi hitam bersandar di kursi dan berkata perlahan dengan kepala terangkat tinggi. Maka kita tidak akan bermain dengannya. Temukan kesempatan untuk langsung membunuhnya. Pria muda yang memberi makan burung hitam itu berkata dengan lemah. Suruh seseorang untuk mengawasi anak itu.
Jika dia meninggalkan kota atau menerima misi apapun, segera laporkan. Sekelompok pemuda di halaman berkata. Mereka tidak memiliki banyak reaksi terhadap apa yang terjadi hari ini. Guk-guk yang menggigit tidak menggonggong. Mereka adalah sekelompok tuan muda dengan keluarga yang luar biasa. Mereka tidak hanya mengandalkan batu roh untuk membuat kelompok tentara bayaran tuan muda mereka menjadi eksistensi peringkat ke-6 di Akademi Pemburu Iblis. Itu adalah kekuatan mereka sendiri. Setelah keluar dari arena, Wang Xian kembali ke kediamannya. Wang Xian tidak peduli melumpuhkan Liu Minghai dan Qin San. Keduanya sedang mencari kematian. Wang Xian memiliki batas kesabarannya. Setelah diprovokasi satu demi satu, dia secara alami ingin membuat contoh dari orang lain. Dia memperingatkan yang lain bahwa jika mereka memprovokasi dia lagi, mereka harus memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Adapun Revenge kelompok tentara bayaran Tuan Muda, jika mereka masih berani membalas dendam, mereka akan melakukannya. Wang Xian tidak akan menunjukkan belas kasihan. Keesokan paginya, Wang Xian tidak pergi ke kelas. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke kantor misi Akademi Pemburu Setan. Kantor misi Akademi Pemburu Iblis adalah tempat para siswa Akademi Pemburu Iblis menerima misi mereka. Kantor misi ini terhubung dengan misi asosiasi tentara bayaran di luar akademi. Namun, ada perbedaan. Ada misi khusus yang tidak dapat diperoleh dari asosiasi perekrutan di dalam kantor misi Akademi Pemburu Iblis. Terkadang, akademi akan mengeluarkan misi skala besar serta misi penilaian. Setelah menyelesaikan misi, tidak hanya seseorang akan diberi hadiah, tetapi juga bisa mendapatkan poin. Poin dapat ditukar dengan informasi dan harta karun. Para siswa Akademi Pemburu Iblis semuanya akan menerima misi dari kantor misi. Itu Wang Xian. Itu dia. Pria muda yang memotong lengan Liu Minghai sangat kuat. Apa yang dilakukan mahasiswa baru di sini? Apakah dia sedang melakukan misi? Tidak ada pergerakan dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan kelompok tentara bayaran Ametis. Mungkinkah mereka diam-diam bersiap untuk berurusan dengannya? Tempat di mana Akademi Pemburu Iblis menerima misi mereka mirip dengan Asosiasi Konstruksi dan Ketenagakerjaan. Ada banyak siswa di sekitarnya. Ketika dia memasuki aula, banyak dari mereka langsung mengenalinya. Namun, itu berbeda dari 2 hari yang lalu. Hari ini, para siswa ini hanya berdiskusi dan tidak ada yang datang untuk memprovokasi dia. Metode ganasnya memang membuat banyak orang ketakutan. Wang Xian berjalan lurus ke depan. Di layar di depan, ada semua jenis misi yang bergulir. Ao Yao dan yang lainnya akan kembali dalam 2 hari. Oleh karena itu, dia harus mencari beberapa misi dalam 2 hari ke depan. Dia harus mencari misi yang bagus dan mencari informasi. Ketika saatnya tiba, dia akan mulai melakukan misi untuk meningkatkan kekuatannya. Sekilas, dia melihat semua jenis misi. Setelah hadiah misi, ada juga hadiah poin. Untuk misi tingkat perak, poinnya setidaknya 1000. Untuk misi level emas, poinnya bisa mencapai 10.000. Dan jika seseorang ingin menukar senjata transenden level 5, mereka akan membutuhkan 1 juta poin. Tentu saja, jika poinnya tidak mencukupi, mereka bisa menggunakan batu roh untuk menebusnya. Wilayah badai, wilayah angin naga, wilayah gunung panah angin, wilayah hutan, wilayah air. Wang Xian melihat ke layar misi. Itu benar-benar berbeda dari asosiasi tentara bayaran. Misi Demon Hunter College sebenarnya dibagi menjadi beberapa wilayah. Kelima wilayah ini adalah tempat di dekat kota Donghai tempat misi dilakukan. Mereka juga merupakan daerah di mana binatang buas lebih terkonsentrasi. Selain kawasan hutan yang rimbun, sisanya berada di lautan. Wilayah manapun yang lebih dikenal akan dipilih. Ini akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan misi. Selain itu, saat mencari informasi, seseorang juga dapat memilih wilayah yang sesuai dengan lebih baik. Wang Xian melihat misi di setiap wilayah dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Misi terendah adalah tingkat perak dan yang tertinggi adalah tingkat berlian. Misi tertinggi adalah tingkat berlian bintang 5. Berburu Raja Binatang Iblis Naga Phoenix di wilayah Angin Naga. Raja Binatang Iblis Naga Phoenix adalah iblis yang menakutkan di tingkat pertama dari ranah interpretasi kosong. Dia akan mengekstrak esensi dan darahnya. Ayo, misi khusus akan segera dimulai. Menurut penyelidikan para ahli di akademi, Pulau Guntur di wilayah badai baru-baru ini kekurangan petir. Kita bisa memasukinya dengan sukses dan mendapatkan buah petir. Pulau Guntur adalah tanah harta karun. Itu ditutupi oleh petir sepanjang tahun. Ada banyak makhluk tipe guntur dan banyak harta karun di dalamnya. Namun, menurut catatan, bahaya Thunder Island agak tinggi. Mereka yang berada di bawah level Transcendent 4 akan mendekati kematian jika mereka masuk. Akademi telah mengeluarkan misi. Pergi dan terima misinya. Saat Wang Xian sedang menyelidiki misi tersebut,
serangkaian suara riuh tiba-tiba datang dari belakang. Wang Xian menoleh dengan bingung dan melihat siswa berjalan menuju pengumuman misi. Dia menoleh dengan bingung dan memang, ada misi khusus di sampingnya. Misi khusus mewakili misi unik dari Demon Hunter College. Pergilah ke Pulau Guntur untuk mendapatkan buah guntur misi emas bintang 1. Satu buah guntur kelas 5 yang luar biasa hadiah 50.000 batu roh kelas menengah dan 1.000 poin. Peringkat 6 buah guntur luar biasa hadiah 400.000 batu roh kelas menengah, 10.000 poin. Peringkat 7 buah guntur luar biasa 3 juta batu roh tingkat menengah, 100.000 poin. Catatan peringkat makhluk terendah di Pulau Guntur adalah peringkat 3 luar biasa. Mereka yang berada di bawah peringkat 4 luar biasa sebaiknya tidak masuk. Hadiah untuk misi ini sangat tinggi. Di pasaran, buah spiritual ramuan spiritual yang luar biasa peringkat 5 bernilai antara 40.000 dan 50.000 poin. Dan ini tanpa poin. Wang Xian tertarik. Pulau Guntur terletak di tengah lautan dan dipenuhi makhluk air. Level terendah dari binatang buas adalah transendensi level 3. Dengan melahapnya, seseorang dapat meningkatkan energi naganya. Mata Wang Xian berkedip. Dia mengeluarkan lencana kelompok tentara bayaran dan segera berjalan menuju tempat dia menerima misi. Qin King, kamu harus pergi juga. Anda harus tahu bahwa meskipun kekuatan Anda tidak buruk, masih sedikit berbahaya untuk pergi ke Pulau Guntur. Wakil pemimpin, aku harus pergi kali ini. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadi beban bagi kalian. Kalian juga tidak perlu membantuku. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk membayar batu roh yang kamu berutang pada tim. Kamu baru kelas 3 dan bakatmu sangat bagus. Sekarang, Anda harus fokus pada pelatihan Anda dan mengumpulkan pengalaman. Tidak perlu mengambil risiko. Wakil pemimpin, biarkan aku pergi. Kesempatan seperti itu langka bagiku. Pada saat ini, suara dua gadis datang dari belakang. Wang Xian sedikit terkejut dan berbalik. Ada 7-8 anak perempuan. Masing-masing dari mereka tampak gagah dan gagah dengan senjata di tangan mereka. Orang yang berada di tengah percakapan adalah seorang gadis berambut pendek. Gadis ini sedikit kekar. Wang Xian mengenal orang yang sedang berbicara dengannya, Qin King. Saudari Qin San yang anggota tubuhnya dilumpuhkan olehnya. Baiklah, kelompok tentara bayaran ametis yang sedikit kekar melihat permintaan Qin King dan mengangguk tak berdaya. Aku berjanji padamu, tapi kamu harus hati-hati. Terima kasih, wakil pemimpin. Jangan khawatir. Qin King mengungkapkan senyum di wajahnya. Ketika dia menoleh, dia segera melihat Wang Xian dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Itu kamu. Sebelum Qin King dapat berbicara, seorang gadis di samping mengenali Wang Xian dan mengukurnya dengan dingin. Jadi kaulah yang melumpuhkan anggota tubuh adik laki-laki Qin King. HMPH, metodemu sangat kejam. Gadis-gadis lain menoleh dan menatap Wang Xian dengan dingin. Wakil pemimpin kelompok tentara bayaran ametis juga mengangkat alisnya. Diam. Wang Xian melirik mereka dan berkata dengan dingin sebelum berbalik. Kamu nak, siapa yang kamu bicarakan? Seorang gadis memelototi Wang Xian dan menanyainya dengan keras. Jangan ganggu aku. Wang Xian sedikit tidak sabar. Setelah mengatakan itu, dia memberikan lencana itu kepada staf di depannya. Ambil misi dari Thunder Island. Baiklah. Staf wanita yang duduk di dalam melihat lencana itu dengan heran. Kemudian, dia melihat keluar dan mengangguk. Dia meminta kami untuk meninggalkanmu sendirian untuk menerima misi dari Thunder Island. Misi dari Pulau Guntur. Apakah dia juga menerima misi dari Thunder Island? Ketika sekelompok gadis dari kelompok tentara bayaran ametis mendengar kata-kata Wang Xian, mata mereka berbinar saat mereka menatapnya. Wang Xian tidak memperhatikan tatapan sekelompok gadis di belakangnya. Dia mengambil kembali lencana tentara bayarannya dan berbalik untuk pergi. Hehe, kebetulan sekali. Kami juga akan pergi ke Thunder Island. Ketika saatnya tiba, jangan biarkan kami bertemu denganmu. Kalau tidak, meskipun aku tidak akan membunuhmu, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Itu benar. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak bertemu kami di Thunder Island. Beberapa gadis memelototi Wang Xian dengan marah ketika mereka melihatnya pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika saatnya tiba, kuharap kalian semua masih bisa mengatakan hal seperti itu. Wang Xian berhenti sejenak dan menatap mereka dengan mengejek. Tak lama lagi, aku akan mengalahkanmu dan membuatmu meminta maaf kepada adik laki-lakiku. Qin King menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas kepada Wang Xian. Dia tersenyum tipis dan berjalan keluar langsung. Sebelumnya, dia menggunakan mata naga api gelapnya untuk memeriksa poin baik dan jahat mereka. Mereka semua dianggap orang baik dan Wang Xian tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka. HMPH, nak, tunggu saja. Apa yang bisa dibanggakan akan mudah bagi kami untuk menjagamu. Itu benar,
Itu benar. Jika wakil pemimpin kita bergerak, dia akan bisa mengalahkanmu dengan mudah. Sekelompok gadis dari kelompok tentara bayaran ametis di belakang mereka berbicara dengan sedikit jijik ketika mereka melihat Wang Xian segera pergi. Gadis kekar yang berdiri di tengah tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya mahasiswa baru Wang Xian benar-benar menyinggung kelompok tentara bayaran ametis. Itu benar. Kelompok tentara bayaran ametis terkenal dengan persatuan mereka. Hanya saja saya tidak menyangka Wang Xian akan benar-benar menerima misi dari Thunder Island. Apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya? Di aula, para siswa Akademi Pemburu Iblis yang menyaksikan adegan ini sedang berdiskusi dengan rasa ingin tahu. Anak itu sedang meninggalkan kota untuk misi saat ini. Saya pikir dia mencari kematian. Dia terlalu bodoh. Di sudut, seorang pemuda tiba-tiba berbisik kepada teman-temannya. Apa maksudmu? Teman-temannya memandangnya dengan heran. Lihat, kelompok tentara bayaran ametis jelas ingin memberinya pelajaran barusan. Selain kelompok tentara bayaran emas ungu, ada juga kelompok tentara bayaran master muda. Dia melihat sekeliling dan pandangannya tertuju pada seorang pemuda kurus. Akhirnya, dia menambahkan, anak itu telah menjadi sasaran. Dia mungkin akan mati. Selesai. Tatapan para pemuda membeku, dan mereka terdiam. Akademi Pemburu Iblis adalah akademi yang sangat istimewa. Itu bukan milik kerajaan bintang bulan, juga bukan milik faksi manapun. Itu hanya tempat untuk memelihara kelompok tentara bayaran. Faktanya, pendiri Akademi Pemburu Iblis adalah kelompok tentara bayaran. Selain diisolasi dan diajar oleh instruktur, Akademi Pemburu Iblis tidak berbeda dengan kelompok tentara bayaran di dunia luar. Jika Anda meninggal saat Anda masih sekolah, Akademi tidak akan mempedulikannya. Bahkan jika Akademi tahu siapa yang membunuhmu di alam liar, Akademi tidak akan membalaskan dendammu. Itu karena ini adalah tempat untuk melatih kelompok tentara bayaran. Itu adalah aturan dunia kelompok tentara bayaran. Oleh karena itu, di Akademi Pemburu Iblis, tidak jarang orang saling membunuh untuk balas dendam. Beberapa dari mereka bahkan publik. Misalnya, kelompok tentara bayaran 100 sumber, yang berada di peringkat ke-9, dan kelompok tentara bayaran angin hitam, yang berada di peringkat ke-12, adalah musuh bebuyutan. Ketika kedua kelompok tentara bayaran ini bertemu di alam liar, mereka pada dasarnya mempertaruhkan nyawa dan bahkan menemukan kesempatan untuk menyergap satu sama lain. Dalam pertempuran antara dua kelompok tentara bayaran tersebut, puluhan orang tewas. Ini adalah sesuatu yang dipublikasikan di Akademi, tetapi Akademi Pemburu Iblis tidak akan mempedulikannya. Selama mereka mengikuti aturan di Akademi, itu akan baik-baik saja. Selain Akademi, tidak ada yang bertanya apakah mereka hidup atau mati. Jelas, jika pemuda itu pergi ke Pulau Guntur untuk misi saat ini, kelompok tentara bayaran Tuan Muda pasti tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini. Wang Xian keluar dari kantor misi dan langsung berjalan ke perpustakaan. Dia akan mencari informasi tentang Thunder Island untuk mempersiapkan perjalanannya ke Thunder Island dalam 2 hari. Saya ingin mencari informasi. Wang Xian berjalan ke staf dan bertanya langsung padanya. Informasi apa yang ingin Anda cari? Staf bertanya padanya. Informasi tentang Thunder Island dan wilayah badai. Wang Xian menjawab secara langsung. Ada banyak informasi tentang wilayah badai. Jika Anda ingin mencari dengan bebas, Anda membutuhkan 500.000 poin. Staf berkata kepada Wang Xian secara langsung. Yang banyak bagaimana Anda bertukar poin dan spirit stone. 100 batu roh kelas menengah, 1 poin. Itu sangat mahal. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan menukar 10.000 poin. Cara membeli poin seperti ini jarang dilakukan. Itu terlalu mahal dan merupakan perdagangan yang tidak adil. Namun, ini adalah aturan Akademi Pemburu Iblis. Tanpa poin, seseorang tidak dapat memeriksa informasinya. 10.000 poin. Meskipun seseorang tidak dapat memeriksa informasi dari seluruh distrik badai, mereka dapat memeriksa informasi di sekitar Pulau Guntur. Namun, saat Wang Xian memeriksa informasinya, sesuatu terjadi pada posisi kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Wakil pemimpin, apakah kita benar-benar akan mengirim informasi ke forum akademi? Seorang pria muda dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda sedikit mengernyit dan bertanya. Ya, anak itu sangat memprovokasi kita. Kita harus memberitahu semua orang tentang konsekuensi memprovokasi kita. Pria muda yang memegang piring batu komunikasi itu tersenyum tipis. Akademi tidak akan bertanya tentang itu. Saya juga ingin melihat apakah anak itu pengecut. Kami memiliki banyak waktu. Seorang pria muda gemuk di sampingnya berkata sambil tersenyum. Semua orang tertawa dan mengobrol. 10 menit kemudian, sebuah postingan dari Akademi Pemburu Iblis menimbulkan sensasi yang luar biasa. Wang Xian, mari kita bertemu di Thunder Island.
Itu adalah kalimat yang sangat singkat. Pesan yang diposting menunjukkan Yun Hanhai. Hampir semua orang di Akademi Pemburu Iblis tahu nama Yun Hanhai. Dia adalah wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Dia adalah Tuan Muda dari keluarga Yun, keluarga keturunan terkenal di kota Laut Timur. Keluarga Yun adalah keluarga dengan garis keturunan tingkat 9 yang luar biasa. Mereka adalah anggota keluarga dan berhasil mencapai level 9 yang luar biasa setelah mengaktifkan semua garis keturunan mereka. Kekuatan Yun Hanhai saat ini telah mencapai level 6 yang luar biasa. Dia adalah ahli terkemuka di Demon Hunter College. Kata-katanya bisa mewakili kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Kata-kata singkat ini juga berarti bahwa kelompok tentara bayaran Tuan Muda akan bergerak melawan Wang Xian di Pulau Guntur. Ini adalah ancaman dan peringatan yang terang-terangan. Apa-apaan? Mahasiswa baru Wang Xian itu akan pergi ke Pulau Guntur untuk misi. Haha. Aku melihat sekelompok dewi dari kelompok tentara bayaran emas ungu di kantor misi ingin memberi Wang Xian pelajaran yang bagus di Pulau Guntur. Saya tidak berharap kelompok tentara bayaran Tuan Muda juga bergerak. Jika kelompok tentara bayaran Tuan Muda mengumumkannya secara langsung, apakah Wang Xian masih berani pergi? Seorang siswa baru yang baru datang harus tetap low profile. Sekarang, dia ditakdirkan. Apalagi dengan kekuatannya, dia bisa pergi ke Thunder Island. Bisakah dia menyelesaikan misinya? Satu persatu, balasan muncul di bawah. Ketika seorang siswa baru memprovokasi kelompok tentara bayaran Tuan Muda, semua orang tahu bahwa siswa baru ini tidak akan beruntung. Terlebih lagi, kemalangan kali ini kemungkinan besar adalah kematian. Banyak orang di Akademi Pemburu Iblis sedang mendiskusikan dendam antara Wang Xian dan kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan kelompok tentara bayaran Ametis. Terutama masalah antara Wang Xian dan kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Banyak orang sudah merasa bahwa berdasarkan tindakan Wang Xian sebelumnya, kelompok tentara bayaran Tuan Muda hanya akan berhenti setelah dia meninggal. Dendam di antara mereka sudah mencapai tingkat yang sangat dalam. Wang Xian tidak tahu apa yang terjadi di forum akademi. Jika dia tahu, dia tidak hanya tidak akan marah, dia bahkan akan menantikannya. Lebih menarik untuk bertarung di alam liar. Jika mereka menyerangnya di alam liar, dia akan bisa mendapatkan banyak hal. Paling tidak, orang yang dia bunuh bisa menjadi sumber daya untuk Dragon Pool. Wang Xian sangat menyambut balas dendam mereka. Untuk hari berikutnya, Wang Xian menghabiskan sepanjang hari di perpustakaan membaca berbagai informasi. Raja Naga, kami kembali. 2 hari kemudian, ketika Wang Xian baru saja membuka matanya, suara Ao Yao terdengar dari luar. Wang Xian tersenyum, panggil Ao Jian dan yang lainnya. Itu Raja Naga. Segera, Ao Yao, Ao Jian, dan yang lainnya tiba di halaman. Raja Naga, ini semua batu spiritual yang diperoleh dari 3 pembunuhan. Sebanyak 89 juta batu spiritual kelas menengah. Ao Yao menyerahkan 2 cincin interspatial. Wang Xian mengambilnya dan melihat batu spiritual di dalamnya. Senyum muncul di wajahnya. Tidak buruk. 89 juta batu spiritual, bersama dengan batu spiritual di tangannya, berjumlah lebih dari 106 juta. Jika dia membeli ramuan dan menukarnya dengan batu roh, itu setara dengan 70.000 hingga 80.000 kristal naga. Namun, itu masih sangat jauh dari peningkatan menjadi 1 juta kristal naga. Bawa lencana kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix dan ikuti aku. Wang Xian berkata kepada mereka secara langsung. Itu Raja Naga. Sekelompok anggota Istana Naga segera mengangguk dan mengikuti Wang Xian keluar kota. Ketika Wang Xian keluar dari halaman, dia merasakan tatapan. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seberang dan menatap pemuda kurus dan lemah itu. Sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Pemuda kurus dan lemah ini telah mengikutinya selama beberapa hari. Dia tahu siapa yang mengirimnya ke sini. Di jalan, Wang Xian dan yang lainnya turun dari kereta kuda dan bergegas keluar kota. Kota Donghai sangat besar, butuh waktu setengah jam untuk berjalan keluar kota. Kecepatan kereta kuda jauh lebih cepat. Di samping gerbong, ada banyak orang yang menunggangi binatang buas. Semua jenis binatang buas bergerak dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari kereta. Haruskah aku mendapatkan tunggangan di masa depan? Wang Xian berpikir sendiri. Setelah sekitar 10 menit, kereta tiba di pintu masuk kota. Di depan mereka, ada gurun tak berujung. Dalam radius 10 km di luar kota, tidak ada binatang buas. Hanya di lautan akan ada binatang buas. Di daerah luar kota, ada banyak kelompok tentara bayaran dan kamar dagang yang masuk dan keluar. Itu luar biasa hidup. Setelah melewati tembok kota, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Di dalam kota, itu seperti kota yang ramai. Di luar kota, itu seperti akhir dunia. Ini adalah dunia supranatural. Ayo pergi.
Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang menuju lokasi lautan. Di langit, setidaknya ada beberapa ribu ahli supranatural terbang. Wang Xian meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju area badai. Daerah badai itu berjarak 80 km dari kota Donghai. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk terbang ke sana. Karena radiasi dari kota Donghai, tidak banyak binatang buas terbang dalam radius puluhan kilometer. Bahkan jika ada binatang buas terbang, mereka akan menghindarinya setelah melihat Wang Xian dan yang lainnya. Area badai petir ada di depan. Turunkan ketinggian. Wang Xian melihat ke depan. Ada awan gelap di depannya dan hujan deras mengguyur di beberapa lokasi. Dari waktu ke waktu, petir akan menembus awan gelap seolah-olah mengoyak ruang. Seluruh area itu sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Awan gelap membuat lautan sedalam puluhan ribu meter terlihat sangat dalam seolah-olah itu adalah jurang. Laut dan langit memiliki warna yang sama, dan itu sangat menyedihkan. Jelas ada lebih sedikit orang yang terbang di sekitar. Saat mereka berjalan lebih dalam, mereka bisa melihat makhluk besar muncul dari permukaan air dari waktu ke waktu. Sebagian besar makhluk air ini berada di level Transcendent 4 dan 5. Di lautan, makhluk-makhluk ini sangat sulit dihadapi. Bahkan jika mereka adalah kultivator elemen air, butuh banyak waktu untuk membunuh mereka. Wang Xian melihat ke bawah dengan tatapan aneh di matanya. Tidak banyak binatang buas. Dia berpikir sendiri sambil melihat ke kejauhan. Lebih dari 10 kilometer jauhnya, ada sebuah pulau yang sangat besar berdiri di tengah lautan. Gunung tertinggi di pulau itu menembus awan hitam. Hal yang paling aneh adalah ada sambaran petir yang lebat di sekitar pulau. Menurut informasi yang didapat Wang Xian dari informasi tersebut, hal itu karena di pulau tersebut terdapat logam yang dapat menarik petir. Seluruh pulau itu sangat besar dan ada sejenis pohon petir di atasnya. Dulu, tidak ada orang yang berani memasuki pulau ini. Petir sesekali dapat menyebabkan kematian pembangkit tenaga listrik tingkat 5 atau 6 yang luar biasa. Hanya mereka yang tidak takut mati dan kekurangan uang yang berani masuk untuk mencari buah kilat. Para petinggi Akademi Pemburu Iblis menerima kabar bahwa petir di sini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Oleh karena itu, mereka memberikan misi ini. Mengapa masih ada begitu banyak orang di sana? Saat mereka mendekati Pulau Guntur, Wang Xian melihat ada lebih dari 100 orang berkumpul di tepi pulau. Mereka adalah siswa Akademi Pemburu Iblis. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Ayo ayo. Dia menggerakkan tubuhnya dan melaju menuju Thunder Island. Haha, 5 ikan petir tingkat 6 luar biasa. Keberuntungan kami benar-benar bagus. Kami membutuhkan waktu 2 jam untuk membuat mereka kelelahan sampai mati. Ini benar-benar tidak mudah. Wang Xian baru saja terbang ketika dia melihat mayat dari 5 binatang buas di tanah. Mereka memiliki 4 kaki tetapi tubuh mereka mirip dengan ikan. Sisik di tubuh mereka seperti kilat. Saat ini, kelima Thunderfish telah terbunuh dan tergeletak di tanah. Semuanya, bagikan layanan berjasa menurut pahala. Seorang gadis kekar berkata kepada semua orang di sekitarnya. Ini wakil pemimpin Xiao. Kami tidak berhasil menemukan buah Thunder, tapi kami berhasil membunuh 5 Thunderfish bersama. Ini juga merupakan panen yang luar biasa. Haha, ini keberuntungan kita. Saat kelompok itu berbicara, mereka mulai membagikan jarahan. Seseorang di sini, itu dia, Wang Xian yang baru. Grup tentara bayaran tingkat emas, grup tentara bayaran Phoenix abadi. Ketika orang-orang di Thunder Island melihat Wang Xian, suasana langsung berubah. Ketika mereka melihat mereka, mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Wang Xian baru ini sebenarnya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran tingkat emas. Semua orang memandangi gadis-gadis dari kelompok tentara bayaran ametis. Pada saat ini, semua orang dari kelompok tentara bayaran ametis juga melihat Wang Xian. Qin King menatap Wang Xian dan sedikit mengernyit. HMPH, jadi bocah sombong sepertimu yang ada di sini. Senang sekali aku bisa memberimu pelajaran yang bagus di alam liar kali ini. Seorang gadis dari kelompok tentara bayaran ametis mengangkat kepalanya sedikit dan melenturkan pergelangan tangannya. Dia menaksir Wang Xian dan yang lainnya. Tatapan Wang Xian menyapu mereka. Total ada 7 hingga 8 kelompok tentara bayaran. Di antara mereka, kelompok tentara bayaran ametis adalah yang terkuat. 980.